adik-adik, bersyukur sekali kita bisa beribadah hari ini. Nah sebelum itu, kamu mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat kita semua. Sebelum memulai ibadah kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah kembali hari ini karena kebaikan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah habis. Kita mau angkat satu lagu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama peraga ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulangi sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak di dalam hati aja ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebentar lagi mau ibadah, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekarang kita menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, gampang kan? Kita ulangi sekali lagi. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, adik-adik dengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik ya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Meli. Adik-adik ada yang pernah lihat ini nggak? Ada yang tahu nggak ini apa? Krayon. Pensil warna? Salah, ini adalah gambar pelangi. Pelangi itu indah banget karena dia ada macam-macam warna, yaitu 7 warna. Ikuti kakak sama-sama kita sebut ya. Warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pintar, ada 7 warna. Pelangi biasanya muncul setelah hujan. Adik-adik tahu keluarga pertama yang melihat pelangi adalah keluarganya Nuh. Tahu nggak? Pasti adik-adik nggak tahu nih kan? Karena adik-adik nggak tahu, kakak akan menyampaikan cerita tentang perjanjian yang sangat penting yang berhubungan dengan pelangi. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Ikuti kakak di dalam hati. Tuhan, kami sangat bersyukur sekali sekarang kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Lanjutan cerita dari Kak Cherley minggu lalu tentang Nuh yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan perintah Tuhan Yesus untuk membuat sebuah bahtera. Nuh membuat dengan imannya yang sangat kuat, meskipun banyak orang yang mengejek Nuh yang membuat bahtera. Mereka nggak percaya dan mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi benar loh adik-adik, terjadi bahwa adanya air bah, yaitu banjir yang sangat besar. Tapi pada saat itu sudah tidak ada lagi pertolongan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nuh dengan 3 anaknya dan 3 mantunya beserta binatang-binatang dan juga burung-burung selamat karena tinggal dan kumpul bersama di dalam bahtera. Mereka tinggal di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Begitupun hujan yang terus turun. Air bah pun semakin tinggi dan lama surutnya. Sampai pohon-pohon, rumah, bahkan gunung tidak kelihatan. Hanya terlihat air saja dan bahtera milik Nuh. Tetapi Tuhan tetap mengingat Nuh dan keluarganya. Setelah 40 hari, hujan pun berhenti. Tuhan mengirimkan angin yang berhembus sehingga air bah sudah mulai agak surut. Sekitar 5 bulan lamanya, Nuh dan yang lainnya berada di dalam bahtera. Tiba-tiba mendengar suara. Suara apakah itu? Tiba-tiba bahtera Nuh tidak bisa bergerak. Ternyata bahtera Nuh terhenti di atas sebuah pegunungan. Ararat namanya. Wah, itu adalah tanda bahwa air bah sudah mulai surut. Tetapi mereka tetap harus menunggu lagi selama 3 bulan. Dari jendela atap bahtera, Nuh melihat bahwa sudah mulai nampak adanya gunung. Tetapi mereka tetap harus menunggu lagi selama 40 hari. Nuh pun mencoba mengeluarkan burung merpati keluar dari bahtera untuk memastikan apakah air bah benar sudah surut atau masih belum. Namun masih belum, karena burung merpati itu kembali ke dalam bahtera. Kemudian setelah 7 hari, Nuh mencoba mengeluarkan burung merpati lagi. Tapi burung itu pun kembali lagi ke bahtera dengan membawa 1 helai daun, yang berarti bahwa pohon sudah mulai nampak. Setelah 7 hari lagi, Nuh mengeluarkan lagi burung merpati, dan burung itu tidak kembali lagi. Berarti burung merpati itu sudah menemukan pohon yang cocok untuk membuat sarang tempat tinggalnya. Dengan semangat, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet membuka tudung atau atap bahtera dan melihat bahwa benar air bah sudah surut. Mereka sangat tidak sabar ingin keluar. Marilah kita segera keluar. Sem, Ham, dan Yafet dengan semangat. Tapi jawab Nuh untuk mengingatkan anak-anaknya. Jangan lupa, kita sendiri tidak dapat membuka pintu. Tuhan yang menutup pintu. Tuhan juga yang akan membuka pintu.
Mereka pun menunggu lagi selama 2 bulan. Karena meskipun air bah sudah surut, tetapi tanah-tanah masih belum kering. Tuhan tahu akan hal itu dan tidak melupakan mereka. Setelah 2 bulan berlalu, Tuhan pun berbicara kepada Nuh. Keluarlah dari Batra itu, engkau bersama-sama dengan penghuni lainnya, baik manusia maupun binatang, dan burung-burung. Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya mereka berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan pun membuka pintu bahtera. Dengan sangat bersyukur dan bersuka cita, Nuh dengan keluarganya dan seluruh binatang dan juga burung-burung pun keluar. Burung-burung mencari pohon untuk membuat sarangnya. Binatang yang lain pun pergi ke hutan untuk mencari tempat tinggal. Nuh dan keluarganya terlebih dahulu membuat mezbah. Mereka ingin bersyukur kepada Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan mereka dengan menyembelih beberapa ekor binatang sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan pun senang menerima itu, dan Tuhan Allah memberi sebuah perjanjian yang sangat penting. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian Tuhan pun memberkati Nuh dan keluarganya. Tuhan tahu bahwa Nuh dan keluarganya tidak dapat melupakan air bah. Namun juga Tuhan sudah membuat perjanjian, sehingga keluarga Nuh tidak lagi merasa takut ketika mendengar suara hujan turun. Karena mereka ingat akan janji Tuhan ketika melihat pelangi, dan kemudian mereka memuji atas anugerah dan kasih Tuhan, serta keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Adik-adik, kita bersyukur sampai saat ini kita masih diberikan hidup dan juga tubuh yang sehat oleh Tuhan Yesus. Meskipun di masa corona ini dan juga meskipun cuaca sering berubah-ubah termasuk sering hujan, tapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Di masa kadang hujan, mungkin ada rumah adik-adik yang bocor atau rumah adik-adik yang banjir. Tapi kita bersyukur, bahkan bukti Tuhan, janji daripada Tuhan Yesus sampai saat ini benar, bahwa tidak akan lagi terjadi adanya air bah. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua, mengasihi manusia, tumbuhan, binatang, semua makhluk hidup ciptaannya. Buktinya Tuhan Yesus rela mati, rela berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Seperti Tuhan Yesus menyelamatkan Nuh. Karena itu kita jangan sama seperti orang di zaman Nuh yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ayo kita sama-sama mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan, juga selalu bersyukur atas apa segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur sekali sampai saat ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, membimbing kami, dan juga memberkati kami. Kiranya kami menjadi anak yang baik, yang mau selalu taat, mendengarkan firman Tuhan, dan juga bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, dan juga kesehatan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Untuk Imlek ini adik-adik jaga kesehatan terus ya. Ingat pakai masker, ingat juga sering cuci tangan dan jaga jarak. Oke, ingat juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nuh yang bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan Allahku besar.
Kita mau satu pujian lagi yang mengatakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, ikutin kakak di dalam hati aja. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami dan kami tadi telah mendengarkan cerita. Kiranya Kau berkati cerita yang kami telah dengar tadi ya Tuhan, semoga bisa menjadi penerapan di dalam hidup kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Bye. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari